Manuskrip kitab abad ke-6 yang menyebut Sayyid Ahmad bin Isa hanya mempunyai anak 3 menggunakan jumlah ismiyah ditemukan setelah 44 tahun Mbah Hashim meninggal dunia. Maka Pak Miftahul Akhyar, berhentilah mencatut nama besar pendiri Nahdlatul Ulama demi membela nasab palsu klan Bani Ubaidillah. Di dalam kitab itu tidak menggunakan jumlah ismiyah seperti yang sudah saya temukan di abad ke-6. Jadi waktu itu ketika seorang Murad Sukri Suwaidan itu membatalkan nasab Balawi, kitab Sajarah Mubarakah ini belum ditemukan. Sudahlah, urusan nasab biar itu tidak penting bagi kita. Biar berjalan. Yang penting mulai para muassis Mbah Hashim, Syekhana Khalil, Senawi, tidak ada masalah waktu itu. Sekarang ini pun kenapa kita masalahkan? Kitab Sajarah Mubarakah ini masih tidur nyenyak di dalam ranjang perpustakaan di Turki. Belum aja yang menyentuh. Karena waktu ditemukan itu baru sekitar 20 tahunan atau 15 tahun lah oleh Syekh Al-Mar'asi dari Iran. Kengototan Raisam PBNU, Pak Miftahul Akhyar dalam membela nasab palsu kaum Habib yang mengklaim sebagai zuriyah Rasulillah nampaknya tidak pernah memudar dimulai dari awal mula munculnya polemik nasab hingga sekarang. Setelah ia gagal berkali-kali memframing para pejuang pelurusan nasab dan sejarah Nusantara, diantaranya menfitnah Kiai Imad dan kawan-kawan sebagai kelompok yang di belakangnya adalah orang-orang Wahabi yang pada akhirnya akan menafikan seluruh zuriyah Rasulillah, bukan cuma dari klan Ba'awi saja. Kemudian bernarasi bahwa Ubaidillah, moyang kaum Habib, tidak tercatat dalam kitab dari abad ke-4 hingga abad ke-9 Hijriyah adalah karena pada masa tersebut Yaman dalam keadaan kacau balau sehingga tradisi mencatat atau menulis pada masa tersebut tidak ada, yang kemudian dibantah Kiai Imad bahwa dari abad 4 hingga abad ke-9 Hijriyah kitab-kitab termasuk kitab nasab sudah berserakan di sana dan segala macam narasi pembelaan yang intinya adalah agar umat Islam khususnya warga Nahdliyin tetap termakan doktrin percaya bahwa kaum Habib adalah golongan zuriyah baginda Rasulillah. Setelah segala macam pembelaan yang ia lakukan kepada klan Bani Ubaidillah, ternyata tetap tidak bisa membendung nalar sihat sebagian besar warga NU yang mulai sadar bahwa pengakuan golongan Habib sebagai zuriyah Nabi hanyalah sebuah klaim yang mustahil bisa dibuktikan kebenarannya. Kini Pak Miftahul Akhyar pun mulai memainkan psikologi umat Islam khususnya warga Nahdliyin dengan mencatut nama besar pendiri NU dan para ulama lainnya yang tujuannya adalah agar tercipta ketakutan di dalam otak manusia, sebab para ulama besar zaman dahulu tidak ada satupun yang mempermasalahkan nasab kaum Habib sebagai zuriyah Rasulillah. Pendiri NU Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, dan Syekh Nawawi Banten. Mereka adalah ulama-ulama besar yang terkenal alim alamah dan tidak ada satupun dari mereka yang mempermasalahkan nasab golongan Habib sebagai zuriyah Rasulillah. Lalu siapa Imaduddin kok berani mempermasalahkannya? Ya, narasi tersebut sepintas memang masuk dalam logika kita. Namun jika kita merenung lebih jauh, membuka gerbang pikiran lebar-lebar, maka jawaban pun akan muncul dengan sendirinya. Para ulama yang disebut Pak Miftahul Akhyar, beliau tidak mempermasalahkan nasab kaum Habib semasa hidupnya, jelas karena ada faktor yang berbeda dengan masa kita. Pada masa tersebut, fokus para ulama jelas tertuju pada perjuangan untuk melepaskan bangsa ini dari belenggu penjajah dan perhatiannya lebih besar tercurahkan untuk memerdekakan bangsanya. Sehingga mereka tidak sempat atau bahkan mungkin sama sekali tidak terfikir untuk mempertanyakan keabsahan nasab kaum Habib yang mengklaim dirinya sebagai zuriyah Rasulillah. Kemudian faktor lain mengapa para ulama kita dahulu tidak ada yang mempermasalahkan nasab klan Bani Ubaidillah, dan inilah yang menjadi alasan terbesarnya. Pendiri NU Mbah Hashim dan para ulama tidak mempermasalahkan nasab kaum Habib, jelas karena pada masa beliau hidup masih minim literasi atau data yang bisa dikaji untuk menguji keabsahan nasab klan Bani Ubaidillah.
Manuskrip kitab As-Sajarah Mubarakah yang menulis putra Said Ahmad bin Isa hanya ada 3, menggunakan jumlah ismiyah dan tidak terdapat nama Ubaidillah leluhur kaum Habib di dalamnya. Pada masa Mbah Hashim, manuskrip tersebut belum terpublikasi ke dunia luar dan masih tersembunyi di dalam perpustakaan Turki, dan baru pada tahun 1991 lah manuskrip tersebut terjamah oleh tangan manusia. Maka sangat tidak relevan jika Pak Miftahul Akhyar terus mencatut nama Mbah Hashim dan para ulama zaman dahulu demi membela klan Bani Ubaidillah. Sebab manuskrip kitab abad ke-6 Hijriyah yang mencatat putra Said Ahmad bin Isa hanya ada 3 menggunakan jumlah ismiyah, baru ditemukan setelah 44 tahun Mbah Hashim meninggal dunia. Urusan nasab biar itu tidak penting bagi kita, biar berjalan. Yang penting mulai para muassis Mbah Hashim, Syekhana Khalil, Senawi, tidak ada masalah waktu itu. Sekarang ini pun kenapa kita masalahkan? Kenapa kita masalahkan? Kitab Sahih Mubarakah ini masih tidur nyenyak di dalam ranjang perpustakaan di Turki. Belum aja yang menyentuh. Karena waktu ditemukan itu baru sekitar 20 tahunan atau 15 tahun lah oleh Syekh Al-Mar'asi dari Iran. Ditemukan. Artinya ditemukan itu bukan ditemukan dari tempat sampah, tapi terjaga rapi di perpustakaan Turki. Cuma belum pernah ada orang-orang yang mau melihatnya. Kebetulan ada seorang kaya raya yang mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap kitab-kitab nasab, mencari sengaja. Nah, seluruh kitab nasab yang hari ini saya jadikan sebagai referensi, itu 80%-nya adalah hasil daripada infaknya Syekh Al-Mar'asi itu. Syekh Al-Mar'asi ini orang kaya yang dia mempunyai perhatian, kemudian dia mencari di seluruh dunia kitab-kitab nasab, ditemukanlah kitab As-Sajarah Al-Mubarakah. Pada masa Mbah Hashim, belum ada alasan yang kuat untuk menguji keabsahan nasab kaum Habib sebagai zuriyah Rasulillah. Semua masih berbasis husnuzon dan percaya begitu saja dengan kitab nasab abad 10 Hijriyah yang disodorkan golongan Habib kepada para ulama kita. Terlebih lagi para ulama masih berpegang dengan konsep suhroh wal istifadoh, tanpa beliau-beliau sadar suhroh wal istifadohnya kaum Habib sebagai zuriyah Nabi. Itu dimulai dari abad berapa? Kita tidak menyalahkan para ulama pendahulu kita mengapa beliau-beliau dahulu percaya begitu saja dengan klaim dari golongan Habib sebagai zuriyah Rasulillah tanpa menelusuri dahulu tentang keabsahannya. Sebab selain karena masih minimnya literasi atau data yang bisa dikaji pada zaman mereka, seperti yang sudah kita jelaskan di awal bahwa pada masa tersebut perhatian para ulama kita lebih terfokus kepada perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah, sehingga tidak terfikir atau bahkan mungkin tidak terlintas sedikit pun dalam pikiran mereka tentang benar tidaknya klaim dari golongan Habib sebagai zuriyah Rasulillah. Jangankan pada masa beliau-beliau semua yang seluruh perhatiannya sedang berfokus untuk memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Pada masa kita saja yang sudah menjalani hidup sebagai bangsa yang merdeka, sebelum munculnya kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman, sedikit pun tidak terlintas di dalam benak kita untuk mempertanyakan benar tidaknya pengakuan golongan Habib selama ini sebagai zuriyah dari baginda Nabi kita. Memang kadang-kala pikiran tersebut muncul dan biasanya itu pun hanya terlintas sekilas saja setelah melihat kelakuan bejat para Habib dari geng Petamburan pimpinan Rizik Syihab. Namun pikiran tersebut dahulu bisa hilang dengan sendirinya setelah melihat para Habib di lingkungan Nahdlatul Ulama yang pada masa itu belum terbongkar segala kejahatannya. Maka salah besar jika Pak Miftahul Akhyar di masa sekarang mencatut para ulama zaman dahulu untuk membela nasab palsu klan Bani Ubaidillah. Karena sekali lagi pada masa tersebut belum ditemukan data yang kuat seperti yang tertulis dalam kitab As-Sajarah Al-Mubarakah yang menyebut putra dari Said Ahmad bin Isa hanya ada 3 menggunakan jumlah ismiyah dan sama sekali tidak tertulis nama Ubaidillah leluhur kaum Habib di dalamnya. Sebagai seorang kiai yang setiap hari membaca kitab kuning untuk mengajari santrinya, tentu Pak Miftahul Akhyar lebih faham makna dibalik jumlah ismiyah dalam susunan kalimat bahasa Arab daripada kita yang hanyalah orang-orang bodoh seperti yang dikatakan oleh Ketum PBNU Al-Mukarram Bapak Yahya. Tapi meskipun kita adalah orang-orang goblok yang oleh Ketum PBNU hanya disuruh ikut saja, namun setidaknya kita masih cukup cerdas untuk membaca semuanya.
Seperti yang sedang dilakukan oleh Pak Miftahul Akhyar mencatut ulama-ulama besar demi membela nasab palsu klan Bani Ubaidillah. Sesungguhnya itu dia lakukan untuk memainkan psikologi umat Islam bangsa Indonesia. Narasi tersebut sengaja dilontarkan agar psikologi manusia terguncang, sehingga akan tercipta ketakutan di dalam otak manusia ketika menolak pengakuan golongan Habib sebagai zuriyah Rasulillah. Sebab para ulama pendahulu mereka yang terkenal alim alamah memang tidak ada satupun yang mempermasalahkannya.